Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Fitra Hoiri, NIM 19650039 dari kelas praktikum struktur data E. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang praktikum yang sudah saya lakukan. Nah, di sini kan diminta untuk melakukan merge sorting, cell sort, dan juga quick sort menggunakan data mahasiswa pada modul kedua. Nah, untuk data mahasiswa ini bisa dilihat. Nah, untuk dari yang ini kita tinggal mengcopy saja dari modul 2. Kita paste di sini dan kemudian untuk sampai kelas public, kelas ini pun juga sama, sampai ke public void ini kita ambil dari modul 2. Nah, yang pertama ini quick sort berdasarkan NIM. Nah, pada quick sort ini kita membuat metode public quick sort, terus kita panggil metode lain quick sort. Untuk metodenya di dalamnya ada 0 and elemen min 1 dengan parameter itu. Yang kedua ini public quick sort yang ada pada metode quick sort. Metode ini digunakan untuk eksekusi yang kedua. Ya, untuk metode ini, if jika batas kanan dikurangi batas kiri kurang dari sama dengan 0, maka akan dikembalikan nilainya. Jika else, kita inisialisasi dulu pivot atau nilai tengahnya sama dengan mahasiswa batas kanan get name. Kemudian kita inisialisasi partisi sama dengan partition batas kiri, batas kanan, pivot. Nah, partition ini diambil dari metode yang setelahnya ini yang akan saya jelaskan. Nah, untuk quick sort yang pertama itu batas kiri, partisi min 1. Nah, kemudian nanti dibalik quick sort partisi plus 1, batas kanan. Nah, ini yang tadi untuk in partisi. Di sini public in partition metodenya dengan parameter in batas kiri, in batas kanan, long pivot. In indeks kiri sama dengan batas kiri min 1. Untuk inisialisasi indeks kanan sama dengan batas kanan plus 1. Perulangan, jika benar, perulangan indeks kiri kurang dari batas kanan dan mahasiswa indeks kiri di increment get name kurang dari pivot. Terus yang selanjutnya while perulangan indeks kanan lebih dari batas kiri dan mahasiswa indeks kanan kemudian di increment dan get name lebih dari pivot. If jika indeks kiri lebih dari sama dengan indeks kanan, maka akan dipotong. Else jika tidak akan diswap atau ditukar indeks kiri, indeks kanan. Terus yang ini pengembalian nilai indeks kiri. Ya, seperti itu kurang lebih untuk quick sort. Nah, kemudian yang kedua untuk merge sort berdasarkan NIM juga. Nah, di sini kan ada data mahasiswa. Nah, itu arraynya dibuat lagi. Inisialisasi baru workspace. Nah, namanya itu.
new mahasiswa and element. Rect margin short dalam kurung dengan parameter workspace, 0 and element min 1. Untuk rect margin short ini kita perlu membuat metodenya. Nah, ini metode untuk rect margin short dengan parameter data mahasiswa, workspace, in lower bound, in upper bound. Jika lower bound sama dengan upper bound, maka akan di-return atau dikembalikan nilainya. Jika tidak, kita inisialisasi mid sama dengan lower bound plus upper bound dibagi 2. Kemudian rect margin short memanggil workspace, lower bound, mid. Nah, setelah itu rect margin short akan dibalik workspace, mid plus 1, upper bound. Nah, untuk merger ini kita juga perlu membuat metodenya kembali lagi dengan parameter work, lower bound, mid plus 1, upper bound. Untuk metode public void merge, kita inisialisasi dulu in j sama dengan 0, in lower bound disamakan dengan parameter pada merge low index biar nanti kebaca. Kemudian in an item sama dengan upper bound min lower bound plus 1. Perulangan jika perulangan low index kurang dari mid sama dengan perulangan jika low index kurang dari sama dengan mid dan high index kurang dari sama dengan upper bound. Jika if mahasiswa data mahasiswa low index get name kurang dari data mahasiswa high index get name, maka workspace data workspace J akan diincrement sama dengan data mahasiswa low index diincrement. Jika tidak, data workspace J plus akan diincrement sama dengan high index mahasiswa. Kemudian where low index kurang dari mid, nanti akan workspace J plus sama dengan mahasiswa low index plus di increment jadinya. Kemudian perulangan lagi high index jika kurang dari upper bound, workspace akan workspace atau data J akan di increment dan data mahasiswa high index akan di increment. Untuk for untuk J sama dengan 0, J kurang dari n item, J increment, maka data mahasiswa lower bound plus J sama dengan workspace J. Nah, sekiranya begitu untuk merge sort. Kemudian yang terakhir untuk cell sort. Nah, untuk cell sort ini kita bukannya sesuai dengan nama. Yang pertama kita inisialisasi dulu in here mahasiswa temp. Ini untuk temporarnya mahasiswa in H sama dengan 1. Nah, untuk H-nya 3 kali H plus 1. Well, perulangan jika H lebih dari 0 untuk out-nya yang sama dengan H, out kurang dari an elemen, out-nya di increment. Temporarnya nanti akan diisi oleh data mahasiswa out. In sama dengan out. Perulangan will in lebih dari H-1 dan array mahasiswa in min H dot get name dot convert to
dalam kurung temporary.getName lebih dari 0. Ini harus dikonvertu agar dapat bisa dibaca, karena jika tidak akan bisa membaca angka saja. Kemudian array mahasiswa in sama dengan array mahasiswa in main h. Terus in kurang sama dengan h. Kemudian array mahasiswa in sama dengan temp h dibagi sama dengan 2. Kemudian untuk kelas mainnya kita inisialisasi in max-nya sama dengan 100. Ini panjang maksimalnya. Kemudian kita inisialisasi class data yang di atas dengan d, new data, parameternya max. Kemudian d kita panggil, kita insertkan name, nama dan asal. Setelah diinsertkan kita jalankan atau kita tampilkan, kita kasih sort. Untuk data mahasiswanya kita tinggal d.display array saja. Untuk merge sort, select sort, dan quick sort kita perlu memanggil method merge sort, kemudian baru di display dulu biar nanti muncul display merge sortnya dan cell sort, kemudian quick sort. Jika tidak, maka akan muncul data mahasiswa yang acak saja, tidak diurutkan sesuai name, nama, dan name. Mari kita coba jalankan. Nah, inilah hasilnya untuk data untuk advanced sortingnya. Yang di atas ini data mahasiswa, kemudian ini merge sort berdasarkan name, cell sort berdasarkan cell sort berdasarkan nama, quick sort berdasarkan name. Terima kasih, sekian dari saya.